wise. Ya Yesus wise. Ya Yesus wise. Dia berbuat saya, perbuatannya besar. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Oh, perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Ora basyandara laba-laba. Ore makashandara. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam tuntunanmu hari yang kedua ini. Kami berterima kasih buat anugerah yang tak berkesudahan. Biar setiap kami benar masih menjadikan orang yang rindukan Engkau, menanti-nantikan Engkau Bapak. Urapi hamba-Mu nih yang terbatas, Tuhan, urapi dengan cara dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami sambut firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita sukacita menyambut tuntunan hari dikatakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sambut kita semua, shalom. Bersyukur kita pada hari yang kedua ini. Secara khusus saya mau sampaikan terima kasih untuk semua yang tetap setia, yang begitu sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan, mempraktekkan. Tentu tanpa mempraktekkan, semua yang kita dengar jadi sia-sia. Dan juga saya tambahkan, ada beberapa tanya sama saya, Pak, penyembahannya jadi sedikit. Ya, karena kalau saudara ditambahkan itu, nanti saudara menyembah Tuhan secara pribadi lah. Tapi saya rindu tuntunan ini, nilai-nilai ini dapat nangkep kuat sama kita. Dalam waktu yang saya coba nggak panjang-panjang, tapi juga saya sadar bahwa kalau saya kurang jelas gitu, Roh Kudus kasih lebih lengkap. Amin. Jadi tetap minta Tuhan pewahyuan, rema firman, tuntunan itu harus kita responi dan kita perkatakan ulang-ulang seperti yang ngomong kemarin ya, lalu kita lakukan. Motivasi hidup. Jelas ya. Nah, hari ini kita bicara tentang apa? Untuk yang tadi saya bicarakan kemarin yang motivasi hidup, dan untuk hidup kita beyond your limit, kita perlu satu hal yang sangat penting, yaitu disiplin hidup. Disiplin hidup. Mengapa saya senang dengan kalimat yang Tuhan katakan atau kita bilang gitu, barang siapa mengatakan bahwa ia hidup, dia ada di dalam Tuhan, mereka berkata bahwa dia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2:6. Mengapa begitu? Artinya kita sedang belajar melatih diri kita seperti kita gak sempurna seperti Yesus, tapi kita bisa seperti. Ya, ngerti, katakan amin. Oke, kita masuk yang ke-7, disiplin hidup. Tentu saya nggak tahu hidup yang disiplin itu adalah hidup yang melakukannya rutinitas kah gitu ya. Jadi seperti saya misalnya contoh, saya tidur jam berapapun, jam 4 saya bangun. Dulunya pakai alarm, sekarang masih sih, tapi kadang sebelum alarm bunyi saya udah bangun. Maksudnya jam 4:05, jam 4:06 saya udah bangun gitu. Saya ambil lihat handphone, masih 5 menit. Ternyata lebih maju sedikit. Karena di sini udah terbentuk kebiasaan. Jadi udah disiplin, walaupun masih pakai alat bantu alarm. Nggak apa-apa, kita memang manusia terbatas, tapi jangan karena alasan terbatas itu lalu kita selebor, ya nggak bisa gitu. Yang ngerti bilang amin. Jadi bagian yang ke-7 ini tentang disiplin. Nggak enak. Disiplin itu ibarat kata orang dikekang, pengen bebas dibatasin. Makanya dikatakan kalau mau mengikuti Yesus, mau jadi serupa Yesus, ini masih pekerjaan berat tuh, mau jadi serupa Kristus tuh. Mengikuti Yesus itu nggak gampang ya, karena percaya Yesus gratis, mengikuti Yesus itu bayar harga. Nah, sebelum ke situ ada namanya menyangkal diri, ada namanya pikul salib. Nah, dua hal ini kalau nggak punya disiplin, nggak akan tahan lama, pasti nyerah. Nah, oke. Tetapi sebelum kita melakukan rutinitas atau pendisiplinan diri kita,
Yang pertama paling penting adalah mengerti mengapa kita harus mendisiplin diri. Kenapa? Karena pertama, kita memang manusia yang sudah terlahir dalam dosa keturunan. Dan dosa keturunan itu salah satunya adalah menunda, tak serius. Saya nggak mengatakan leluhur Bapak Ibu seperti itu, tidak. Ada juga yang semangat kerja. Tapi nature manusia itu menjauhi kerepotan, tapi mencari kebahagiaan itu umum. Semua begitu. Nah, tapi kita kan akhirnya jadi orang yang nggak fair gitu. Lihat orang berhasil, kita cuma bacanya sekarang. Coba, udah baca sebelum-sebelumnya. Berhasilnya dia tuh salah satunya dia karena disiplin. Disiplin yang dilatih dan disepakati oleh dirinya. Jadi saya melakukan memotivasi diri saya dalam hidup saya ini, bahwa saya melakukan ini bukan karena terpaksa, bukan karena gak enak sama orang, tapi memang saya tahu saya butuh ini agar saya dapat pencapaian yang maksimal dalam hidup saya. Nah, itu motivasinya. Nah, dalam disiplin juga sama, menyadari mengapa kita harus disiplin. Perlu kasih nilai itu. Supaya apa? Mengerjakannya tidak dengan sungut atau keterpaksaan. Sama selalu saya pakai ya, orang lifter ya, pengangkat berat ya. Itu melatih diri dengan mengangkat berat. Nggak serta-merta, belum latihan, nggak pernah latihan, tiba-tiba bertanding, nggak bisa. Nggak akan bisa. Dia harus berlatih, entah sebulan, 10 tahun, berapa tahun gitu ya, berlatih dari angkatan yang paling rendah atau yang paling ringan sampai angkatan yang gila-gilaan. Itu dia ada step by stepnya, dan itu dilatih bukan seminggu, 2 minggu, enggak, lama. Nah, ternyata disiplin diri ini baru bisa dikatakan disiplin. Pendisiplinan ini baru dikatakan disiplin hidup itu kalau sudah dilakukannya dengan sukacita. Ukurannya itu sukarela, sukacita, sukarela, itu ukurannya. Apakah pendisiplinan atau disiplin hidupmu itu benar-benar sudah menjadi rema dalam hidupmu, menjadi bagian kebenaran hidupmu, kalau kau melakukannya dengan sukacita dan sukarela. Nah, itu yang paling penting, tanda dasar. Nah, disiplin diri juga bisa membentuk hidup yang baru. Hidup yang baru, manusianya lama, tapi model karakternya baru. Udah tahu nggak? Jadi kalau orang biasanya nggak pernah mandi, misalnya tuh mandinya lama gitu ya, nggak bisa dibilangin gitu ya. Tapi lambat laun dia akan menyerintai karena kebutuhan badannya. Mandi siang nggak begitu bagus, lebih baik mandi pagi misalnya gitu ya. Nah kan dengan kesadaran itu dia melakukannya, lalu dapatnya bagus, hasilnya bagus, dia segar dan sebagainya. Nah, contoh kembali ke pengangkat besi, dia ngangkat beban, disiplin dia tiap hari pokoknya setiap hari angkatan 100 lah kudunya minimal. Nah, dia ngomong sama dirinya, pokoknya saya harus angkat barbel berat, angkat berat ini 100 kali angkatan tiap hari. Nah, waktu dia lakukan tuh tiap hari konsisten, hari pertama 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu namanya disebut dia orang yang sedang mendisiplin dirinya dalam hidupnya. Tapi waktu dia mengangkatnya dengan pertama kali ya, mungkin wah capek banget ya, udah berat gitu. Tapi pada saat dia tahu turnamen makin dekat, maka dengan semangat dan lebih lagi tambah dengan ada bayangan hadiah atau piala yang dia akan terima, kehormatan ya, maka itu menjadi sukacita. Waktu dia angkat besi enggak dia cembetut, enggak lagi bersungut-sungut, tapi dengan sukacita. Nah, model begini nih yang saya maksudkan. Mengapa kita harus perhatiin disiplin diri kita? Apakah sudah praktekin 2 nilai tadi? Sukacita dan sukarela. Yang kedua, disiplin diri itu bisa terbentuk, atau yang mudah yang nggak mudah, tapi bisa terbentuk aja deh. Bisa terbentuk kalau kita sadar benar tujuan hidup. Nah, tadi motivasi kemarin, sekarang bagaimana disiplin dirinya adalah mengerti tujuan hidup. Lalu tahu cara untuk menyusun rencana pendisiplinan dirinya. Jadi ibarat kata orang pengangkat besi tadi itu, lifter tadi, dia mengangkat dari angkatan yang paling ringan menurut dia mampu lakukan. Itu membuat rohnya, atau saya dikatakan spiritnya lah ya, menyala-nyala, dan dia dapat angkatan berikutnya yang lebih besar, dan seterusnya. Itu yang saya maksud, bahwa setiap orang tuh harus sadar benar bahwa di dalamnya ada kekuatan yang tersembunyi yang harus dimunculkan.
kamu pasti bisa disiplin. Hanya saja kamu harus munculkan manusia rohanimu yang di dalamnya penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan sukacita, dan paling itu penting penuh dengan kuasa. Yang ngerti kata amin. Nah, di pagi disiplin diri dilakukan oleh semua orang, bukan hanya pendeta, hamba Tuhan, tapi seluruh, sampai orang awam pun harus belajar mendisiplin diri. Mendisiplin diri beda sekali dengan menghukum diri. Menghukum diri itu kan lebih cenderung kepada rasa bersalah yang berlebihan, salah menginterpretasi tentang kesalahan, itu membahayakan diri. Tapi kalau disiplin dalam tanda petik yang kita baca barusan tuh, mengobarkan akan roh, lalu melatih dirinya dengan sedemikian rupa, itulah disebut dengan modeling dari pendisiplinan diri. Tentu di dalam pendisiplinan diri ini kita banyak kali berhadapan dengan perasaan. Ya, misalnya, nah sekali jangan dulu lah, besok lagi. Sekali kamu ngomong begitu, kecuali karena sakit ya, kamu akan kecanduan untuk membatalkan rencana berdisiplin dalam disiplin rohani ini. Tetapi saya percaya dalam pertemuan ini pagi, kita semua dapat dikuatkan. Walaupun pendek nih, tapi pakai ini jadi alat bantu untuk kita mencapai batas maksimalmu, bahkan lampaui keterbatasanmu. Saya melihat diri saya sendiri, waktu saya belajar mendisiplin diri, menghargai orang dengan waktu yang ada. Misalnya gini, orang kalau WA saya nih, ini kan bukan nyindir ya, tapi WA saya pasti jawab. Ya memang pada hari jamnya itu mungkin nggak terjawab karena nggak atau sedang ada urusan lain, tapi setelahnya saya dibaca pasti saya jawab. Bahkan orang yang nggak kenal sekali pun saya tetap kasih tanda ya, saya begini, terima kasih. Artinya saya respon dan saya respect dengan apa yang disampaikan. Tapi mungkin hari ini saya belum sampai ke sana gitu. Tapi disiplin untuk menjawab semua pertanyaan, baik di WhatsApp atau di telepon atau umum lah, itu adalah salah satu cara alat bantu. Lalu mendisiplin diri untuk bangun di jam yang pas sesuai dengan target kita. Lalu mendisiplin diri untuk mengekang lidah kita supaya kita menghasilkan buah yang matang pada harinya. Nah, saya mau panjang lagi cerita tentang mendisiplin diri ya, tetapi bolehlah saya simpulkan dulu supaya kita nangkap yang pendek ini lalu praktekin. Disiplin diri itu tidak bisa dipercayakan kepada orang lain untuk membuat kita disiplin, tapi diri sendiri yang harus bisa. Disiplin dalam hidup ini harus sendiri yang mengangkatnya, harus sendiri yang mempraktekannya. Nah, saudara, saya doakan supaya kita semua dapat kuat selesaikan tanggung jawab kita dengan benar lewat latihan pendisiplinan. Mulai dari hal kecil ya, mendisiplin itu. Misalnya mandi jamnya jam berapa, lalu ngerjakan soal PR atau apa tugas rumah bagaimana, jam berapa, dan seterusnya. Nah, doa saya biar ini menjadikan kita mampu membedakan mana yang Tuhan mau kita lakukan dalam disiplin ini, mana yang belum dulu atau tidak usah. Nah, saya berdoa di singkat waktu ini biar setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Karena tanpa disiplin, batasmu akan terus ada di awang-awang lah, nggak sampai-sampai kita. Nah, saya berdoa supaya kita kuat semua ya. Kita berdoa. Terima kasih banyak biar di poin yang ke-7 ini, mendisiplin dalam hidup. Tentu hambamu terbatas, menceritakan banyak saksian hambamu dalam pelayanan. Hamba sadar waktu hamba mulai berdisiplin diri saya, hambamu ini merasa masih jauh dari sempurna. Tetapi hamba melihat Yesus sebagai contoh yang sempurna, sebagai pribadi anak yang mendisiplin diri untuk terus terkait, bersandar, mengandalkan Tuhan, terpaut dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar anak-anakmu beraktivitas, kiranya Tuhan melimpahkan berkat atas setiap umat-Mu Bapak. Nah, sekarang gereja Tuhan, angkatlah tangan kita dan dengan bersukacita terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua terima berkat dan tuntunan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam tuntunan sepakati.